What's up guys, welcome to another episode from Belajar 100. It's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo, salah satu tim kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video wawancara atau interview antara Kobe Bryant dengan Ellen DeGeneres. Anda akan belajar banyak dari aksen mereka, aksen Amerika tentunya. Anda akan belajar banyak tentang vocabulary, Anda akan belajar banyak tentang pronunciation, Anda akan belajar banyak tentang grammar yang dipakai oleh native speakers seperti mereka, seperti Kobe Bryant and Ellen DeGeneres. Dan ini adalah bagian kedua wawancara antara Ellen DeGeneres dengan Kobe Bryant yang kita feature dalam video pembelajaran kita selama ini ya. Dan seperti biasa video pembelajaran kali ini kita bagi dalam 5 bagian. Di bagian yang paling pertama kita tidak sediakan yang namanya subtitles dengan tujuan supaya Anda dilatih listening skills Anda, supaya Anda semakin hebat dalam pemahaman Anda dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau Anda berhadapan dengan orang bule, saat mereka ngomong Anda menjadi percaya diri karena Anda sudah terlatih terutama listening skills Anda. Di bagian yang kedua, kita sediakan yang namanya subtitles dengan tujuan supaya Anda bisa terbantu kosakata-kosakata yang baru. Jadi Anda akan meningkatkan vocabulary Anda akan meningkatkan pronunciation Anda akan meningkatkan grammar Anda, dan banyak hal yang akan ditingkatkan di bagian yang kedua. Terutama bagian yang ketiga, saya sendiri akan mengajarkan kalian mulai tentang vocabulary, mulai tentang pronunciation, grammar, dan banyak hal, entah tentang tips and tricks cara ngomong seperti native speakers. Jadi ini akan sangat membantu untuk Anda yang tidak memahami dengan penuh video pembelajaran atau video native speakers yang baru saja Anda tonton. Dan di bagian yang keempat, Anda akan disuruh untuk berpikir seperti orang bule, berbicara seperti orang bule, dan memahami seperti orang bule. Nah, ini adalah bagian yang paling exciting bagi Anda, saya yakin, karena Anda akan belajar seperti orang bule. Jadi ini pasti akan sangat menarik bagi Anda. Dan di bagian yang kelima, Anda tentunya diuji kemampuan komprehensif Anda. Kira-kira seberapa banyak yang udah Anda pahami dari video pembelajaran kita hari ini. Dan aku yakin 100% bahwa Anda akan memahami banyak dan belajar banyak dari video pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu langsung saja masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu menonton tanpa subtitles. Good luck guys! Shaq was here the other day on your final day, and he said basically y'all were not battling, that you just inspired each other and pushed each other to work harder. Yeah. Is that what happened? No, I didn't really like him too much. You didn't like him? No, I'm kidding. He's Are you? Well, no, yeah, no, I am. But we challenged each other a lot. Mm-hmm. And I think in any environment you want to have people around you that are not going to just tell you what you want to hear. They're going to be honest with you. And yeah. We certainly were that with each other. Yeah. And now you're friends. Well, yeah, we get along just fine. Yeah. Yeah. But we don't share the same work environment either, so right. that's always good. Yeah. Well, you're amazing, and thank you for being here for the first interview. We're going to take a break and more with Kobe, and a surprise a little later. That'll be really fun for all of us to watch. How many times have you watched that? Did you go home and watch it? A few times, yeah. But I'm such a basketball nerd. Like, I went back and watched it, and I'm like picking apart, my footwork was wrong there, or I should have did that. And I said, well, there are no backsies now, so it really doesn't matter at this point. No, but I think everybody does that. We all watch ourselves and see things that nobody else sees. Yeah. But that was amazing, and that must be so much fun to do, and then to look back at it. But then no regrets, right? You think this is the right time? Yeah, it feels right to me. Like, it's I'm very blessed to be able to say that I just don't want to play anymore. It's not like my body forced me out. Right. I don't want to do it anymore. I'm ready to move on. And you'll still play recreationally, right? Yeah, probably. Yeah. You have a court at your house, I assume. I do. So do you just go out and just shoot? Yeah. Me and my wife and our kids will go out and shoot. And is she good? Your wife? Yeah, she can shoot actually. Really? She can shoot. Our kids can shoot too. So. Really? Yeah. Would you want your kids to go into this profession? I mean, if they wanted to. Mm-hmm. If they wanted to. Do they? Well, the little one's really, really competitive, and she likes playing sports.
And so we'll see. Our oldest one, she loves playing volleyball, so we'll see. So Shaq was here the other day on your final day, and you know, he said basically y'all were not battling, that you just inspired each other and pushed each other to work harder. Yeah. Is that what happened? No, I didn't really like him too much. You didn't like him? No, I'm kidding. You know, he's Are you? Well, no, yeah, no, I am. You know, but we challenge each other a lot. And I think in any environment you want to have people around you that are not going to just tell you what you want to hear. They're going to be honest with you. And Yeah. we certainly were that with each other. Yeah. And now you're friends. Well, yeah, we get along just fine. Yeah. Yeah. But we don't share the same work environment either, so that, Right. that's always Yeah. good. Yeah. Well, you're amazing, and thank you for being here for the first interview. We're going to take a break and more with Kobe, and a surprise a little later. That'll be really fun for all of us to watch. How many times have you watched that? Did you go home and watch a few it? times, yeah. You know, but I'm such a basketball nerd. Like, I went back and watched it, and I'm like picking apart, my footwork was wrong there, or I should have did that. And I said, well, there are no backsies now, so it really doesn't matter at this point. No. But I think everybody does that. We all watch ourselves and see things that nobody else sees. Yeah. But that was amazing, and that must be so much fun to do, and then to look back at it. But then no regrets, right? You think this is the right time. Yeah, it feels right to me. Like, you know, it's I'm very blessed to be able to say that I just don't want to play anymore. It's not like my body forced me out. Right. I don't want to do it anymore. I'm ready to move on. And you'll still play recreationally, right? Yeah, probably. Yeah. You have a court at your house, I assume. I do. So do you just go out and just shoot? Yeah, me and my wife and our kids will go out and shoot. And Is she good? Your wife? yeah, she can shoot, actually. Really? She can shoot. Our kids can shoot, too, so. Really? Yeah. Would you want your kids to go into this profession? I mean, if they wanted to. If they wanted to. Do they? Well, the little one's really, really competitive, and she likes playing sports. And so we'll see. Our oldest one, she loves playing volleyball, so we'll see. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian ketiga dari video pembelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa di bagian ketiga ini kita akan bahas banyak hal, mulai dari kosakata, pelafalan, grammar, dan banyak hal yang akan kita bahas dalam video pembelajaran di bagian yang ketiga ini ya. Banyak hal yang akan kita bahas. Dan saya akan buka semuanya, termasuk cara ngomong seperti orang bule. Dan bahkan sesudah bagian ini Anda akan disuruh untuk meniru orang bule supaya Anda semakin bule dalam pemahaman dan pembicaraan bahasa Inggris Anda. Alright? Dan langsung saja kita masuk pada kalimat yang paling pertama, yaitu yang ada di depan Anda. Tetapi sekali lagi kita akan fokus pada kata-kata yang aku garis bawahi. Nah, cara melafalkan kalimat ini seperti si Ellen tadi, dia lafalkan dengan sangat-sangat bagus, yaitu y'all were not battling, that you just inspired each other and pushed each other to work harder. Alright, once again, sekali lagi, y'all were not battling, that you just inspired each other and pushed each other to work harder. Jadi kita akan fokus pada sekali lagi kata-kata yang ada di depan Anda, yaitu yang ini. Nah, sebentar aku gantiin warnanya. Nah, yang ini, bagaimana Anda melafalkan ini? Ini cara Anda lafalkannya adalah y'all, alright? Jadi kayak gini. Dia seperti ini. Y'all, alright? Y'all. Y'all were not, alright? Y'all. Nah, juga jangan khawatir. Ada juga yang melafalkannya kayak gini. Tapi saya yakin ini yang paling gampang. Seperti si Ellen tadi, dia lafalkan dengan gaya yang ini. Dan menurutku ini yang paling gampang untuk dilafalkan juga. Dan juga karena gampang maka paling populer. Alright? Dan yang satunya adalah kayak gini. Nah, dia kayak gini. You all. Alright? You all. Alright? Tapi saya yakin yang paling pertama, yang paling gampang yaitu you all. Tapi kalau mau ini juga boleh. You all. Jadi you dia singkatin dengan you all. Nah, ini sebenarnya singkatan dari you all. Alright? You all. Artinya kalian semua, kamu semua gitu ya. You all disingkatin menjadi y'all or you all. Jadi ini hanya Anda katakan ke paling sedikit 2 orang
dan lebih ya. Tidak boleh Anda katakan kepada satu orang. Nanti orang bingung, kok kalian semua tapi cuma saya sendiri. Jadi ini khusus untuk 2 orang atau lebih. Alright? Jadi jika Anda mau alamatkan atau mengatakannya kepada 2 orang, boleh pakai ini, y'all. Tetapi kalau mau katakan kepada satu orang, pakai aja you. Alright? Jadi you. Jadi you all were not battling. Nah ini kata kemarin kita udah bahas ya. Aku garis bawahi, saya lupa. Seharusnya nggak usah digaris bawahi lagi. Yaitu berasal dari kata dasar yang ini, yaitu battle. Alright, once again, battle atau battle. Battle. Jadi kalau Anda mau gaya Inggris, dia itu kayak gini. Alright, battle. Alright, battle. Tetapi kalau mau gaya Amerika seperti si Ellen tadi, battle, alright, battle. Kemudian berubah menjadi battling, battling. Itu yang di sini, dia, yang ini dia, alright. Ini sekali lagi dia bisa berubah, merupakan perlombaan, pertempuran, kayak berjuang. Itu banyak sekali arti. Tapi biasanya berhubungan dengan hal-hal yang kayak bertempur, berlomba, saling melawan. Saling berjuang, itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan battle. Alright. Berikut inspire. Alright. Cara lafalkannya adalah inspire. Alright. Inspire. Inspire. Jadi itu mau Amerika, Inggris semuanya sama. Inspire. Alright. Next, pushed. Pushed. Jadi yang ini. Jadi push. Push. Jadi ada bunyi han, s dengan hanya ya. Push. Push, push, alright. Nah, apa arti dari kata inspire? Itu inspirasi, menginspirasi, alright. So, contoh, you just inspired each other. Itu artinya kalian menginspirasi, saling menginspirasi ya, atau kalian menginspirasi satu sama lain. So, you just inspired each other, alright. You just inspired each other. Next, and pushed each other. Artinya mendorong. Push ini artinya mendorong, bisa berarti harfiahnya kayak saya dorong meja ini ke sana, itulah juga boleh push. Tetapi dalam hal mendorong orang untuk maju juga boleh dikatakan dengan push. Contoh kayak Anda mendorong saya untuk bisa mengejar goal-goal saya atau target-target saya atau impian saya, itulah juga yang disebut dengan push. Dan yang dimaksudkan dengan Ellen di sini adalah yang itu. Bukan dorong dalam hal kayak saya dorong barang ini ke sana, tetapi dalam hal memotivasi saya untuk bisa berkembang. Alright, so itulah yang disebut juga dengan push. Nah, contoh kalimatnya kayak mulai dari inspire. Anggap saja kalau orang Anda katakan, hey, kamu menginspirasi saya untuk menulis buku ini. Anggap saja ya. So Anda bisa katakan you inspire. Atau bisa dalam bentuk past, you inspired me to write this book, right? Jadi Anda menginspirasi saya untuk menulis buku ini. You inspired me. Atau bisa hanya di sini aja supaya kalimatnya nggak usah terlalu panjang. You inspired me. Anda menginspirasi saya. You inspired me. Next, yang berikut. Anda juga, kamu memotivasi saya untuk berkembang. Sesama, you pushed me to write this book. Artinya Anda mendorong saya untuk menulis buku ini. Atau you pushed me, alright? Itu juga sama. Bisa kalimatnya sama, alright? Next, nah kalimat yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah seperti tadi siapa ya? Kobe yang katakan ini ya. We challenge each other a lot, alright. Once again, we challenge each other a lot. Nah, kita fokus pada kata ini. Ini sebenarnya sebelumnya aku udah pernah singgung, tetapi nggak banyak. Jadi aku mau singgung sekarang atau mau jelaskan kepada Anda sekarang. Jadi cara Anda lafalkannya adalah challenge, alright. Jadi ada dua ya, bisa challenge. Jadi dia bisa kayak gini, kayak gini, challenge. Tetapi kayak si Kobe tadi dia katakan ini biasanya British ya. Kalau si Amerika, si Kobe tadi dia katakan kayak gini ya. Ini juga kayak gini seharusnya. Nah, kayak gini ya. Challenge. Jadi dia pakai challenge, challenge,
alright? Sedangkan kalau Inggris biasa pakai challenge. Jadi silahkan pilih. So we challenge each other a lot. Artinya kami saling menantang banyak. Atau kami kayak saya tantang lu, kamu bisa nggak bisa push up kayak 50, 100 kali. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan menantang. Ini bisa kata benda, bisa juga kata kerja ya. Contoh kata bendanya kayak misalkan ya, I have a challenge for you. Alright? Aku punya tantangan untuk Anda for you. Ini sebenarnya. Nah, ini kebanyakan di Australia ya. Meskipun di Amerika juga ya. Ini adalah singkatan dari you, right? Jadi kadang you kepanjangan jadi for you aja. Atau kata kerjanya I challenge him a lot. Jadi aku menantang dia seringkali atau banyak, alright? Next, nah kalimat yang ini cara Anda lafalkannya adalah in any environment you wanna have people around you that are going to be honest with you. Jadi kita akan fokus pada kata yang ini dan yang ini ya. Nah, cara melafalkan kata yang ini adalah environment, alright? Jadi ada beberapa sih, jadi ada dua ya. Yang paling pertama adalah environment, alright? Environment. Jadi environment, right? Dia kayak gini. Jadi environment. Ini aku lupa ya, n harus ada. Tetapi juga bisa environment, right? Jadi environment atau environment, right? Jadi silahkan Anda pilih. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya lingkungan, alright? Nah, lingkungan dalam arti harfiah itu seperti kayak ada tanah, air, dan selengkapnya. Tetapi juga bisa berarti kayak lingkungan yang mempengaruhi kehidupan Anda. Teman Anda, keluarga Anda, siapa aja yang mempengaruhi kehidupan Anda. Itulah juga yang disebut dengan environment or environment. Alright, jadi boleh environment, bisa juga environment. Next, kata ini. Anda bisa lafalkan dengan honest, bisa juga honest. Alright, honest. Jadi siapa tadi ya? Si Kobe tadi dia lafalkan dengan honest karena itu adalah kebiasaan orang Amerika ya. Jadi honest, right? Artinya jujur. Nah, ini biasanya tidak dilafalkan. Jangan bilang honest tapi honest, right? Honest. Atau bisa kalau Anda mau pakai British berarti honest, right? Jadi bisa honest, bisa juga honest. Terserah Anda. So, once again, ini artinya jujur ya. Tadi aku belum katakan ya. Artinya jujur. Contoh kalimatnya adalah I wanna be honest or honest with you. Artinya aku mau jujur dengan kamu. I love you. Jadi aku mau jujur dengan kamu. Aku cinta kamu gitu. Atau I fall in love with you. Alright? Misalkan Anda mau jujur ke cewek. Kalau Anda punya perasaan atau I have feelings for you. Alright? Jadi aku punya perasaan untuk Anda gitu ya. So, I fall in love with you. Alright? So, in any environment, you wanna have people around you that are going to be honest with you. Artinya di setiap lingkungan Anda harus atau Anda mau punya orang ataupun dikelilingi orang yang jujur kepada Anda. Jadi misalkan Anda kayak malas, orang katakan, "Hey, kamu malas, kamu harus berubah." Atau kamu bohong, ya orang harus jujur katakan kamu bohong. Atau kamu tidak disiplin, orang harus jujur bahwa hey, kamu orangnya tidak disiplin. So, you need those people. Anda butuh orang-orang tersebut yang jujur dengan Anda, yang memberitahu sebenarnya kepada Anda, right? Aku kayak pastor aja ya mengkhotbah. Maaf. Alright, next one. Yang ini. And now your friends. Nah, ini sebenarnya dia kalimatnya kalau secara grammar ini adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan.
Hanya ini kebiasaan orang bule dan juga kita. Kadang kita bertanya tidak selalu kayak pakai struktur yang benar. Misalkan, apakah Anda mau pergi ke sana? Itu kan kayak formal banget. Makanya kita kadang, hey, kamu mau ke sana? Kamu mau ke sana itu seharusnya adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Tapi kadang karena kita nggak mau pakai kayak apakah, kayak kaku banget, ya kan? Sama juga dengan bule, mereka nggak selalu harus bertanya kayak are you friends? Mereka juga bisa kayak and your friends. Jadi yang paling penting adalah suaranya dinaikkan. And your friends, alright? And now your friends. Nah ini boleh, ini kan sebanyak adverb, jadi nggak terlalu dengar. And now your friends. And now your friends. Artinya apakah dan sekarang kamu berteman, kalian berteman gitu ya. Next, you're amazing, alright? You're amazing. Cara lafalkan ini adalah amazing. Jadi amazing, alright? Jadi kayak gini dah, amazing. Artinya luar biasa, alright? Or sangat mengagumkan. Itu kira-kira, alright? Jadi Anda luar biasa, Anda hebat, Anda mengagumkan. You're amazing, alright? So once again, you're amazing. You're amazing. Next, thank you for being here for the first interview. Alright? Once again, thank you for being here for the first interview. Jadi ini bisa Anda lafalkan dengan interview, bisa juga interview. Jadi T-nya boleh hidup, T-nya juga boleh mati. Kalau kebanyakan orang Amerika biasanya T-nya mati. Tetapi kalau Inggris dan negara-negara lain seperti Australia, New Zealand dan banyak sekali negara yang berbahasa Inggris, mereka melafalkannya dengan T-nya. Jadi interview, alright? Tapi bisa juga interview. Ini artinya wawancara. Bisa juga dalam bentuk kata kerja, bisa juga dalam bentuk kata benda, alright? Contoh, misalkan kata kerjanya, aku ingin menginterview Anda. I wanna interview you. Aku ingin menginterview Anda. Alright? Atau Anda bisa katakan dalam kata benda, I have an interview later or tomorrow. Anggap saja kayak gitu ya. Aku punya sebuah wawancara besok atau sebentar, alright? I have an interview later, or I have an interview later or tomorrow, or I wanna interview you, or I wanna interview you. Next, nah kalimat yang ini, cara Anda lafalkannya adalah we're gonna take a break and more with Kobe and a surprise a little later that will be really fun for all of us to watch. Alright, once again, itu kalimatnya cukup panjang ya, tapi kita mau fokus pada yang ini. Sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah take a break. Alright, once again, take a break. Artinya beristirahat, alright? Anda bisa katakan kayak gini juga ya, to rest. Jadi mengambil, tapi ini hanya sebentar ya, kayak beristirahat sebentar. Misalkan kalau kayak saya dulu di sekolah, kita semua sama-sama sekolah, biasanya satu pelajaran ke pelajarannya lainnya adalah ada yang namanya break atau istirahat ya. Itulah yang dimaksud. Jadi itu take a break. Atau misalkan kayak acara-acara TV, biasanya sesudah wawancara ini kemudian ada iklan. Nah itulah kayak Anda berhenti sebentar dari kegiatan yang biasanya supaya melakukan hal lain dan kembali melakukan kegiatan yang biasanya. Jadi istirahat sebentar, alright? Jadi kayak gitu. Kira-kira teman mengerti ya teman-teman? Jadi jika Anda beristirahat sebentar, itulah yang dinamakan dengan take a break. Jadi Anda lakukan, kemudian istirahat sedikit, kemudian lakukan, istirahat sedikit, lakukan, gitu terus menerus, alright? Itulah yang dinamakan dengan take a break. Next, more with Kobe, artinya lebih banyak dengan Kobe lagi, jadi lebih banyak yang akan dibicarakan. And what? Ini apa ya? A surprise a little later. Nah ini biasanya kebanyakan native speaker itu dia lafalkan dengan a little later. Jadi bukan, bisa juga a little later, bisa juga a little later, nggak menjadi masalah. Tapi kadang yang ininya tidak dilafalkan. Dan saya udah sangat terbiasa dengan itu, makanya kadang ngomong kayak gitu. Takutnya kalau di suatu situasi-situasi yang
Formal itu kurang tepat sebenarnya, alright? So a little later artinya sedikit sebentar, alright? And next, nah yang di bawah ini, fun for all of us to watch, alright? So ini adalah sebuah frase, ini Anda bisa ganti dengan apa saja. Jadi contoh, artinya bahwa ini akan sangat menyenangkan untuk kita untuk ditonton, alright? So misalkan it is fun for all of us to watch, alright? Artinya itu sangat menarik untuk kita untuk ditonton atau sangat menyenangkan bagi kita untuk ditonton, alright? Kira-kira teman-teman mengerti ya. Jadi Anda bisa ganti ini, anggap saja it is fun for you to watch, alright? It is fun for me to see, alright? Or it is fun for him to do, kayak gitu ya. Jadi ini Anda bisa ganti dengan apa saja. Kata yang paling penting adalah kata ganti ya, kata ganti atau object pronoun, alright? Entah itu me, you, they, him, sorry bukan they ya, tapi them, us, dan selengkapnya. Silahkan Anda gantikan. Yang biasanya artinya adalah sangat menarik untuk kita atau untuk Anda atau untuk siapa, untuk dilakukan, untuk ditonton, untuk dimakan atau untuk didengar, itu silahkan. Untuk dinyanyikan sangat tergantung dari apa yang ingin Anda lakukan. So take a break itu artinya rest. Yang tadi adalah fun for titik-titik to titik-titik. Silahkan Anda lengkapkan. Oh ya, ini aku tadi belum menjelaskan. Artinya bahwa kita akan beristirahat sebentar dan kemudian lebih banyak ngomong tentang dengan Kobe dan sebuah surprise or sebuah kejutan sedikit kemudian, right, atau sebentar yang akan sangat menarik bagi kita untuk ditonton. Next, how many times have you watched that? Right? How many times have you watched that? Ini artinya, ini aku mau jelaskan sedikit tentang grammar ya. Ini tentang yang namanya present perfect tense, alright? Present perfect tense. Jadi jika Anda mau menanyakan kayak apakah Anda udah melakukan itu? Apakah Anda udah makan? Apakah Anda udah selesai minum air? Apakah Anda udah selesai ini? Itu Anda pakai yang namanya present perfect tense. Misalkan, apakah Anda udah makan? Have you? Or have you already eaten? Alright, kayak gini. Atau bahkan ada yang lafalkan dengan have you eaten already, nggak menjadi masalah. Atau have you eaten, ini nggak menjadi, ini hanya pelengkap doang juga nggak menjadi masalah ya. Have you eaten or have you taken it? Apakah kamu udah mengambilnya? Nah kalau misalkan ini adalah she, ada juga he, it, atau satu nama aja pakai has, alright? Contoh, has she eaten? Kayak gitu ya. Or has he read the book? Kayak gitu. Apakah dia udah membaca bukunya? Jadi jika Anda mau tanya kayak apakah udah, Anda pakai present perfect tense. Next, kita nggak akan ngomong banyak tentang grammar, tapi selengkapnya Anda bisa langsung belajar tentang grammar di komunitas kami. Ada banyak sekali hal yang akan Anda pelajari di sana secara langsung, alright? Jadi mulai dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Next, did you go home and watch it? Alright, once again, did you go home and watch it? Nah ini kita fokus pada kata ini yaitu go home. Ini ada banyak sekali arti. Go home dalam hal ini kayak pulang ke rumah. Tetapi dalam arti lain, misalkan Anda komentar sesuatu yang tidak jelas di Facebook, and ada orang yang kayak hey go home and kill yourself kayak gitu. Kayak go home artinya kayak hapus komentar Anda, jangan komentar yang tidak jelas di sini ya. Kalau misalkan Anda komentar sesuatu dan orang langsung membalas ke Anda, hey go home. Nanti kan kamu bingung, kok saya komentarnya di rumah kok? Kenapa dia nyuruh aku go home? Tapi yang dimaksudkan adalah keluar dari Facebook, hapus Facebook Anda, bahkan kill yourself or like you are useless kayak gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kamu nggak berguna lagi di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Next, I'm such a basketball nerd. Nah ini tadi aku udah katakan ya bahwa ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Apakah kamu pulang ke rumah dan tonton video tersebut? Did you
go home and watch it, alright? Jadi kayak gitu. Nah biasanya ini sedikit grammar. Orang kalau mau menanyakan tentang sesuatu di past, mereka mengawali dengan present perfect, kemudian baru di follow up dengan yang namanya past simple, alright? Next, contoh kayak si Ellen tadi ya, dia akan ngomong kayak how many times have you watched that? Kemudian diikuti dengan did you go home and watch it? Kayak gitu ya. Next, I'm such a basketball nerd. Jadi kita akan fokus pada kata ini. Cara Anda lafalkannya adalah nerd. Nerd, alright, kayak gini. Apa arti dari kata ini? Ini artinya orang yang kayak fokus banget kayak misalkan membaca buku atau fokus banget pada programming atau fokus banget pada kayak coding, fokus banget kayak basketball. Dia tidak punya skill untuk bergaul gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Dia terlalu kayak kutu buku ya. Nah, orangnya suka membaca banget tetapi tidak memiliki skill untuk bergaul dengan orang lain, alright? Atau misalkan si Kobe ini dia kayak kita kayak ketimbang katakan kutu buku mungkin kutu basketball ya atau kutu bola basket. Jadi dia itu orangnya kayak teliti banget. Dia akan mempelajari semua skill tentang basketball dan dia bisa kayak seharian penuh, semingguan penuh, sebulanan penuh hanya tonton atau hanya berlatih tentang bola basket, nggak menjadi masalah bagi dia. Jadi orangnya fokus banget dengan apa yang dia sukai, alright? Itulah yang dinamakan dengan basketball nerd. Kalau Anda mungkin anggap saja orang lain, misalkan football nerd atau apa ya, biasanya mungkin kayak bahkan kayak business nerd. Jadi orangnya kayak fokus banget pada bisnisnya, dia tidak memikirkan hal lain tetapi hanya bisnisnya, alright? Jadi kalau Anda, if you are a nerd, berarti Anda terlalu fokus pada apa yang Anda inginkan dan tidak punya skill dalam bergaul dengan orang lain. Banyak juga, selain itu juga orang yang kayak tidak punya gaya ya. Jadi ini ada dua arti. Yang lainnya adalah orang yang tidak bergaya sama sekali. Jadi dia kayak nggak ganteng atau nggak cantik. Dia apa adanya, nggak ada makeup sedikit. Dia, membuat badannya menjadi lebih bagus supaya disukai cowok atau cewek lain. Itulah yang kadang disebut dengan nerd, alright? Jadi ada dua arti ya yang aku kasih. Contoh kalimatnya adalah don't, kayak kata si Bill Gates, don't bully atau don't bully ini L double ya atau L1 aja, aku lupa deh. Don't bully a nerd. Artinya jangan suka membuli orang-orang yang hanya fokus pada belajar doang. Bisa jadi suatu saat mereka adalah bos Anda karena mereka saking hebatnya dalam ilmu yang sedang dia pelajari, dia kemudian bisa membangun bisnis dan melakukan banyak hal. Kayak si Bill Gates. Bill Gates itu adalah seorang nerd. Dia itu suka banget dengan programming. Kayak siapa lagi si Mark Zuckerberg. Dia juga adalah seorang yang nerd. Dia suka banget tentang programming. Dia tidak memiliki skill untuk pacarin cewek. Jadi bahkan cewek yang ngajak dia kembali untuk pacar. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan nerd. Bahkan yang paling parah kalau you nerd dalam hal tidak mengurusi diri karena Anda terlalu fokus dengan hal lain. Jadi Anda tidak kelihatan attractive or Anda nggak disukai banyak cewek atau cowok untuk dipacari. Next, my footwork was wrong there. Nah, kita fokus aja pada kata ini, yaitu footwork. Footwork. Nah, T ini boleh dilafalkan, boleh juga tidak. Footwork. Ini artinya kayak gerak kaki ya. Misalkan dalam olahraga, berdansa, nah itulah yang dinamakan dengan footwork. Jadi orang berolahraga kayak si Kobe Bryant ini, kan tentunya yang diandalkan adalah fisiknya, kakinya, gerakannya. Kayak dia harus lari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itulah ya kakinya, itu gerakan kakinya itulah yang dinamakan dengan footwork. Atau bola kaki juga sama, atau berdansa juga sama. Kan kebanyakan kaki yang bergerak, kemudian baru badan lain ngikut. Jadi itulah yang gerakan kaki itulah yang dinamakan dengan footwork. Jadi artinya gerak kakiku salah di sana. Oh, kayak gitu ya. Jadi dia orangnya kayak a basketball nerd. Dia melihat setiap gerakannya sampai dia tahu, oh gerakan saya itu
kayak seharusnya angle atau kayak sudutnya kayak gini tapi saya kayak gini. Dia itu kayak gitu, mempelajari semua sampai hal-hal yang paling detail atau yang paling spesifik. Itulah sih dia. Nah, ini I should have did that. Ini grammar yang salah, alright? Ini banyak orang bule salah secara grammar. Kayak si Kobe ini, dia katakan I should have did that. Seharusnya adalah I should have done that, alright? I should have done that. Ketimbang I should have did that. Jadi ini harus verb 3. Jadi sesudah have biasanya adalah verb 3, alright? Contoh seperti ini. Si Ellen tadi. Si Ellen itu orangnya kayaknya berpendidikan. Dia secara grammar bagus dia itu. Misalkan yang mana ya? Tadi dia bilang have you watched that or dia bilang. Mana? Oh, kelewatan. Sebentar ya. Maaf teman-teman membuat kalian. Ini. How many times have you watched that? Jadi sesudah have kata kerja yang mengikuti biasanya adalah kata kerja yang ketiga, bukan kata kerja yang kedua. Sedangkan di sini adalah kata kerja yang kedua. Secara grammar harus kata kerja ketiga atau verb 3 or past participle. Alright? Jadi I should have done that. I should have done that. Ketimbang I should have did that. Aku juga saat nonton pertama kayak, kok bisa ya? I should have did. Dia bilang I should have did that. Seharusnya I should have done that. Alright? Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir kalau Anda salah secara grammar. Orang bule aja salah secara grammar, kok Anda sok-sokan gitu. Maaf ya. Alright, next. There is no backseas now. Alright, once again, there is no backseas now. Apa arti dari kata ini? Saya yakin ini adalah kata yang baru bagi Anda. Backseas yang dimaksud di sini ada beberapa arti ya. Yang paling pertama adalah yang dimaksudkan oleh Kobe itu adalah tidak ada kayak waktu kita tidak bisa putar kembali supaya bisa memperbaiki apa yang salah. Kan dia menonton setiap gerakan kakinya, footworknya, dan ada yang salah. Tapi bagi dia ya tidak penting lagi saat ini karena itu udah bagian masa lalu. Kita nggak bisa pulang untuk memperbaikinya. There is no backseas now, alright? Tidak ada yang bisa kembali ke masa lampau. Hal yang berikut adalah misalkan kalau Anda kayak ini masih kanak-kanak banget ya. Jadi dulu kayak misalkan saya punya adik yang bukan adik kandungnya, ada adik-adik yang jauh lah, adik kelas gitu. Dia menghadiahkan boneka atau gelang waktu itu ke pacarnya. Nah, kemudian ketika mereka putus, dia minta kembali hadiah-hadiah yang udah dikasih. Nah, itulah yang dinamakan dengan backseas. Dia meminta kembali apa yang udah dikasih. Jadi itu childish banget ya, kanak-kanakan banget. Jadi jika Anda meminta kembali atau menjilat kembali ludah ya, menjilat kembali ludah yang Anda udah buang, artinya kayak Anda bilang, aku tidak akan mencintai Anda lagi, atau aku tidak akan memacari atau mau date. Aku nggak akan date, anggap saja namanya adalah Agnes. Aku nggak akan date Agnes karena dia bla 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 bla. Kemudian Anda tiba-tiba jatuh cinta dengan Agnes dan suka dia. Nah, berarti Anda melanggar. Itulah yang dinamakan dengan backseas, alright? Jadi Anda menjilat kembali ludah kamu. Anda mengambil kembali apa yang udah diberikan. Yang berikut bisa juga revenge, alright? Jadi membalas dendam. Contoh, ada game yang mana kayak aku pukul kamu, tapi aku kayak ada game yang kayak gini ya, maaf. Misalkan aku pukul kamu dengan syarat kamu nggak boleh pukul aku balik, kayak gitu ya. Jadi kayak, hey ya, aku pukul kamu tapi kamu nggak usah pukul balik ya. Nah, kalau Anda mau katakan itu, Anda katakan gini, punch me and there is no, atau no backseas aja juga nggak menjadi masalah. No backseas, punch me and no backseas. Artinya pukul saya dan saya tidak akan membalas lagi, alright? Dan saya tidak akan pukul balik gitu ya. Punch me and no backseas. Jadi tidak ada balas dendam, alright? Itulah yang dinamakan dengan backseas. Kalau Anda balas dendam berarti backseas. Kalau no backseas berarti tidak balas dendam, alright?
Jadi Anda harus paham ya. Jadi membalas dendam. Kira-kira seperti itu ya. Ada banyak sekali. Ini biasanya yang sangat-sangat informal banget ya. Alright, next one. There must be so much fun to do and then to look back at it. Alright, once again, there must be so much fun to do and then to look back at it. Nah, kata must be ini artinya kayak pastinya. That must be so much fun to do. Itu pastinya sangat menyenangkan untuk dilakukan. Ini tadi aku udah jelasin ya. Fun artinya menyenangkan atau menarik. Itu pastinya. Kata must be ini artinya pastinya. Contoh. Ini kemarin aku juga udah jelaskan sedikit. You must be tired. Anda pastinya capek. You must be, let's say, excited. Anda pastinya senang banget atau bergembira banget. Jadi biasanya kebanyakan adalah pakai kata sifat. Atau you must be bony. Anda pastinya bony. Alright. Jadi kebanyakan adalah kata sifat atau nama orang atau profesi. Contoh yang lain, you must be a student or you must be a doctor. Kayak gitu juga boleh. Anda pastinya. Jadi artinya pastinya. To look back at it. Nah, artinya kayak melihat kembali. Alright, melihat kembali hal tersebut. Fun to do artinya menyenangkan untuk dilakukan. Next, I'm very blessed to be able to say that I just don't wanna play anymore. Alright. Nah, kata ini Anda bisa lafalkan dengan dua. Si Kobe Bryant tadi lafalkan dengan yang satu ini yaitu blessed. Alright. Dia lafalkan dengan ini. Tentunya bentuk ini berasal dari kata bless. Alright. Kemudian bentuk pastnya bisa blessed yang ini atau bisa yang ini. Nah, yang kedua ini Anda bisa lafalkan sama seperti yang pertama ini yaitu blessed. Tapi Anda juga bisa lafalkan dengan blessed. Alright. Blessed atau blessed juga nggak menjadi masalah. Right? Dan bentuk ketiganya juga sama. Blessed or blessed atau blessed. Dan ini dalam hal ini adalah kata sifat ya. I'm very blessed. Karena kata ini juga bisa masuk dalam kata sifat. I'm very blessed. Artinya aku sangat terberkati. Alright? Aku sangat terberkati untuk bisa mengatakan bahwa aku nggak mau bermain lagi gitu ya. I'm very blessed atau saya diberi kekuatan gitu ya. I'm very blessed to be able to say that I just don't wanna play anymore. Kayak gitu ya. Next, nah kalimat yang ini cara Anda lafalkannya adalah it's not like my body forced me out. Alright. Nah kita akan fokus pada kata force. Alright. Jadi cara Anda lafalkannya adalah force. Artinya memaksa. Alright. Jadi maksudnya adalah itu bukan kayak badan saya yang memaksa saya untuk keluar atau berhenti dari profesi bola basket. Karena dia ngomong ini tentang dia ketika dia udah selesai memutuskan untuk berhenti bermain bola basket. Jadi dia waktu itu kemudian itu sebelum wawancara ini dia adalah terakhir kali bermain bola basket. Alright. Jadi force me out. Nah ini bisa diganti dengan kata kata ganti benda ya. Jadi object pronouns. Jadi Anda bisa ganti dengan me, you, him, her kayak gitu. Jadi misalkan kayak misalkan kalau dalam bentuk past tentunya kayak gini, tapi kalau dalam bentuk bukan past berarti dia kayak gini. Jadi force me out. Atau bisa kayak gini atau forced him out atau forced her out atau forced you out. Jadi kayak gitu ya. Silahkan Anda milih. Artinya memaksa saya keluar. Ini bisa diganti dengan in juga gak menjadi masalah. Forced me in. Artinya memaksa saya masuk. Forced him in. Forced him in or forced her in atau forced you in. Alright. Jadi masuk. Jadi kayak gitu ya. Next. I'm ready to move on. Alright. Once again. I'm ready to move on. Nah, move on. Alright. Ini artinya maju. Aku siap untuk maju atau untuk meninggalkan apa yang telah aku lakukan. Ini artinya beberapa ya. Misalkan pertama adalah meninggalkan tempat.
Jadi to move on. Jadi misalkan di Jakarta, aku anggap saja ya, ini contoh saja. Di Jakarta aku udah tinggal anggap saja udah 20 tahun atau udah berapa tahun gitu, dan aku udah bosan dengan Jakarta. Jadi aku katakan, hey, it's time to move on to a new place or to a new place. Atau Anda bisa katakan aja, it's time to move on. Alright, it's time to move on. Alright, jadi artinya sekarang adalah waktunya untuk pindah, alright? Atau Anda bisa katakan kayak meninggalkan kebiasaan lama, atau meninggalkan pekerjaan yang lama, atau meninggalkan pacar yang lama, atau pengalaman yang lama. Misalkan Anda break up, Anda putus cinta dengan pacar Anda, maka Anda katakan, I have to move on. Aku harus move on, atau aku harus melupakan apa yang terjadi dengan dia di masa kemarin dan maju ke hal yang lebih produktif atau yang lebih bagus ya. Jadi kayak gitu. Ini lebih ke kayak progress, alright? Jadi kayak gitu. Next. So, misalkan Anda putus cinta, apakah Anda udah siap untuk move on? Tergantung Anda. Kemarin aku udah bahas juga tentang ini. Get over it, alright? Atau get it over with. Kemarin aku udah bahas, silahkan Anda tonton di video tentang kapan Anda kehilangan keperawanan Anda, atau usia berapa Anda kehilangan perawanan Anda. Kira-kira seperti itu. Itu judul videonya. Anda bisa cek di halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, ataupun halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Next, will you still play recreationally, right? Nah, dalam kalimat ini kita akan fokus pada kata yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah recreationally, alright? Once again, recreationally, alright? Jadi ini berasal dari kata yang ini. Alright, recreational, alright, recreational. Sebenarnya itu juga berasal dari kata yang ini ya, artinya rekreasi. Yaitu cara Anda lafalkannya adalah recreation, right, recreation. Tapi kalau kata sifatnya adalah recreational, sedangkan ini adalah adverbnya, yaitu recreationally. Once again, recreationally, alright. Jadi artinya senang-senang, kayak sebagai hiburan doang, bukan sesuatu yang serius. Jadi artinya adalah, apakah Anda akan tetap bermain sebagai hiburan doang, bukan sebagai sesuatu yang kayak sebuah profesi, karena dia udah berhenti dari profesi sebagai pemain bola basket, alright. So contoh kalimatnya adalah kayak do you, atau nggak usah do you deh, ya seperti ini kalau enaknya ya. Will you still sing, anggap saja menyanyi ya, recreationally. Apakah Anda akan tetap menyanyi sebagai hiburan doang, atau supaya senang-senang doang? Will you still sing recreationally, right? Atau recreationally. Next, you have a court at your house, I assume, alright? Jadi ini cara Anda lafalkannya adalah court, alright? Court. Jadi kayak gini. Ini artinya lapangan bola basket. Nah, ini kebanyakan dipakai untuk kayak lapangan bola basket, bola voli, tenis, ya lapangan yang tidak terlalu gede, dan kebanyakan dipakai untuk itu ya. You have a court. Nah, ini juga arti lainnya itu kayak pengadilan. Jadi itu juga boleh. Bahkan ada arti yang kayak Anda, tapi itu biasanya istilah dulu ya. Kalau you're courting her, itu berarti Anda date ya, Anda ngedate dia, alright? Anda suka jatuh cinta dan pacarin dia, alright? You are courting her, atau you court her, atau you courted, bentuk pasnya, you courted, you courted her, alright? Artinya Anda memacari dia. I assume, ini bisa assume, bisa juga assume, alright? Jadi assume, kayaknya si Ellen tadi assume ya, saya
lupa ya. Jadi assume atau assume juga nggak menjadi masalah. Kebanyakan kalau British itu assume, tetapi kalau Amerika biasa assume, right? Itu artinya mengasumsi atau saya pikir, saya berasumsi. Anda punya lapangan bola basket di rumah Anda, ya? Atau saya berasumsi? Atau saya berasumsi kalau Anda punya lapangan bola basket di rumah Anda, right? Next. Do you just go out and shoot hoops, right? Do you just go out and shoot hoops? Nah, cara Anda lafalkan ini adalah shoot, right? Once again, shoot, right? Shoot. Artinya membuang bola basket ke ringnya itu, ke basketnya ya. Jadi boom. Nah, itulah yang dimaksudkan. Jadi itu yang disebut dengan shoot. Ini bisa juga menendang bola ke gawangnya. Jadi semua yang berhubungan dengan gawang kayak bola kaki itu Anda tendang ke gawang, itulah yang dinamakan dengan shoot, right? Nah, ada arti lain juga bisa tembakan, bisa juga kayak shooting kamera kayak gitu ya. Itu juga bisa shoot, alright? Jadi silahkan dipakai. Next, hoops. Nah, ini bisa Anda lafalkan dengan hoops, bisa juga hoops. Jadi bisa U yang panjang, bisa U yang pendek. Jadi hoops atau hoops. Hoops, hoops. Kayaknya si Ellen tadi pakai yang pendek gitu. Hoops, alright? Nah, itu artinya bola basket, alright? Dan kayak apakah Anda menembak bola basket gitu ya, atau kayak seperti yang aku tadi gambarkan, boom, 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 kayak gitu ya. So do you just go out and shoot hoops, right? Do you just go out and shoot hoops? Nah, banyak sekali arti kata untuk kata hoop. Ini kata dasarnya hoop. Tapi kalau Anda mau pakai untuk istilah bola basket selalu dalam bentuk plural ya. Next, is she good? Alright, once again, is she good? Artinya apakah dia bagus? Is she good? Nah, ini Anda bisa perpanjang dengan kayak Anda mau tanyakan kepada orang lain kayak dia bagus nggak dalam bola basket, dia bagus nggak dalam matematika, dia bagus nggak dalam bahasa Inggris. Nah, Anda bisa pakai kata ini, tinggal ganti ini aja, subject pronouns-nya diganti aja, subject pronoun maksudku ya. Contoh kayak is he good at math? Artinya apakah dia bagus dalam matematika? Atau is Charles, alright? Atau Charlie aja deh, good at basketball, right? Kayak gitu. Apakah dia bagus dalam bermain bola basket? Jadi Anda tinggal ganti ini aja ya. Atau bisa ya. Nah, ini bisa ganti dengan kalau misalkan plural yang atau kayak you, we, they, Anda pakai are. Kalau saya berarti atau am, alright? Are they good at football? Apakah mereka bagus dalam bermain bola kaki? Alright? Itu kira-kira. Jadi biasanya adalah good dan diikuti dengan at, alright? Atau at. Jadi are they good at football? Are they good at basketball? Is he good at math? Or is she good at anggap saja chemistry, kimia. Next, nah kalimat yang ini cara Anda lafalkannya adalah would you want your kids to go into this profession? Alright, once again, would you want your kids to go into this profession? Jadi cara Anda lafalkannya adalah profession, alright? Profession. Jadi sekali lagi, profession. Profession, alright? Artinya profesi ya. Jadi sekali lagi itu artinya profesi. Artinya apakah Anda ingin anak-anak Anda, your kids, alright, berasal dari kata dasar kid, artinya anak. Jadi kids untuk masuk atau untuk kayak menjalani profesi ini. Would you want your kids to go into this profession? Alright, sekali lagi, would you want your kids to go into this profession? Kayak gitu ya. Apakah Anda inginkan anak-anak Anda untuk masuk ke dalam profesi ini? Next, nah kalimat yang ini cara Anda lafalkannya adalah the little ones really competitive. Alright, once again, the little ones really competitive. Nah, kita fokus pada kata-kata yang ini. Misalkan ini, cara Anda lafalkannya bisa sekali lagi, bisa the little, bisa juga the little. Kayaknya si Kobe tadi entah little atau lil,
Jadi the little ones juga boleh. Jadi ini artinya yang kecil, alright? Jadi one itu artinya kayak yang kecil. Nah, kata one ini bisa entah ke manusia, ke barang atau ke benda, nggak menjadi masalah, alright? Atau Anda bisa katakan, hey, the small one, artinya yang kecil, alright? The small one. Misalkan Anda ditanya teman Anda, hey, aku mau bawa botol yang besar atau yang kecil, Anda bisa katakan hey, the small one only, alright, or the small one, itu juga boleh, alright. Jadi one di sini dia entah ke manusia atau ke benda juga nggak menjadi masalah. Next, kita akan bahas tentang kata yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah competitive, alright. Once again, sekali lagi competitive. Jadi itu gaya Amerika sih ya. Kalau gaya Inggris dia adalah kayak gini, competitive, alright, kayak gini. Mereka pakai T. Tapi kalau Amerika T, alright. Jadi competitive, alright. Kayak siapa bule tadi, siapa itu Kobe, kayak udah lafalkan yang sangat bagus. Kayak the little ones really competitive, alright. The little ones really competitive. Jadi competitive, alright, competitive. Kayak gitu. Artinya sangat berkompetisi, bersifat kompetitif gitu ya. Dia orangnya berkompetitif. Jadi misalkan orang berkompetitif itu kayak, hey, aku akan kayak skor lebih banyak ketimbang Anda. Aku akan memasukin ke gawang atau ke kayak ringnya lebih banyak ketimbang Anda. Dan dia itu kayak bekerja dengan sangat keras supaya memenangkan perlombaan itu. Entah perlombanya secara informal dalam hal kayak ya antara saya dengan kakak saya atau adik saya doang, atau antara Anda dengan pemain yang berprofesi lain, atau dengan pemain lain, entah dalam dunia bisnis, dunia apa saja, alright. Itulah yang dinamakan dengan competitive, alright. So the little ones really competitive. Next, she likes playing sports. Oldest one, she loves playing volleyball. Alright, sekali lagi, she likes playing sports, and the oldest one atau oldest one, she loves playing volleyball. Alright, jadi ini yang aku mau jelaskan bahwa kata like dengan love dan juga beberapa kata lain itu biasanya kalau diikuti dengan kata kerja ada dua kemungkinan. Anda bisa langsung saja kata kerja yang ada ing-nya, tetapi Anda juga bisa katakan kayak to play, itu nggak menjadi masalah. So she likes to play sports juga nggak menjadi masalah. Tetapi kalau Anda mengatakan she likes playing sports juga nggak menjadi masalah. Ini namanya yang apa ya, bahasa Indonesianya apa? Dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan gerund. Alright, once again gerund. Sedangkan bahasa Indonesianya saya nggak tahu karena kayaknya kita nggak punya itu dalam bahasa Indonesia. Yang dikenal dengan gerund itu yang adalah katanya biasanya ditambah dengan ing meskipun nggak ada to be-nya, alright. Jadi meskipun nggak ada ini, misalkan kayak gini nggak ada to be sama sekali, tapi kita tambah ing, itulah yang dinamakan dengan gerund, alright. Jadi she likes playing sports. Banyak sekali kegunaan dari gerund, tapi ini sekali lagi tentunya berhubungan dengan grammar. Jadi aku sarankan Anda untuk belajar tentang grammar supaya nggak membingungkan. So sekali lagi, she likes playing sports or she loves playing volleyball. Jadi ini adalah dua kata, contoh dari dua kata yang biasanya diikuti oleh yang namanya gerund. Alright, next, ternyata kita udah selesai. Dan thank you. Oh ya, mau contoh ya. Anda bisa katakan she likes shopping around. Alright. Jadi dia suka berbelanja. Nah, ini adalah sebuah phrasal verb ya, yang mana shop around itu artinya kayak orang yang berbelanja tapi dia pergi dari toko ke toko untuk membandingkan harga. Kira-kira harga yang paling bagus itu yang mana dengan barang yang paling berkualitas. Itulah yang dinamakan dengan shop around atau shop around. Kira-kira seperti itu ya. She likes shopping around atau she loves playing football. Or Anda bisa katakan she likes reading, alright, atau she likes reading books.
itu juga nggak menjadi masalah. Jadi she likes reading books atau he juga nggak menjadi masalah, tergantung Anda mau pakai subjek pronounnya apa. Alright, next. Ya kita udah selesai ya. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda, ke halaman ke grup ya ataupun Facebook Anda, ke story Anda, dan kemana saja supaya lebih banyak teman-teman kita belajar bahasa Inggris dan semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Karena kita yakin dan percaya bahwa semakin Anda berbagi seperti itu, Anda juga pasti akan cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Karena apa? Ke kanan dengar bahasa Inggris, ke kiri dengar bahasa Inggris, ke depan baca status dalam bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris. Jadi Anda mudah tertular, alright? Itulah alasannya kenapa Anda harus mengundang teman baik Anda atau pacar Anda atau keluarga Anda untuk menonton dan belajar dari komunitas kita, karena itu akan membantu Anda supaya cepat lancar ngomong bahasa Inggris, karena Anda mudah untuk praktik dengan siapa saja. Dan jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RPA 100, dan juga follow halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Jangan lupa like videonya, bagikan videonya. Ini adalah nama kita ya, sekali lagi, Kursus Bahasa Inggris RBA 100 ya. Ini adalah nama kita. Dan juga kepada teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim komunitas kami, dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968, alright. Jadi Anda bisa menghubungi nomor WA ini, sekali lagi 0813 8719 8968. Anda bisa menghubunginya, meminta promo ataupun program kami lebih banyak di sana supaya Anda bisa cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan sesudah ini Anda akan diminta untuk meniru orang bule ngomong bahasa Inggris. So Anda harus menonton bagian berikutnya, bahkan bagian ujiannya. And that's it guys. Silahkan lanjut ke bagian berikutnya. Good luck guys. We challenge each other a lot. We challenge each other a lot. We challenge each other a lot. You want to have people around you that are not going to just tell you what you want to hear. You want to have people around you that are not going to just tell you what you want to hear. You want to have people around you that are not going to just tell you what you want to hear. We get along just fine. We get along just fine. We get along just fine. We're going to take a break. We're going to take a break. We're going to take a break. Surprise a little later. That'll be really fun for all of us to watch. Surprise a little later. That'll be really fun for all of us to watch. Surprise a little later. That'll be really fun for all of us to watch. I'm such a basketball nerd. I'm such a basketball nerd. I'm such a basketball nerd. Yeah, she can shoot actually. Yeah, she can shoot actually. Yeah, she can shoot actually. So Shaq was here the other day on your final day, and he said basically y'all were not battling, that you just inspired each other and pushed each other to work harder. Yeah. Is that what happened? No, I didn't really like him too much. You didn't like him? No, I'm kidding. He's Are you? Well, no, yeah, no, I am. But we challenge each other a lot. Mm-hmm. And I think in any environment you want to have people around you that are not going to just tell you what you want to hear. They're going to be honest with you. And Yeah. we certainly were that with each other. Yeah. And now you're friends. Well, yeah, we get along just fine. Yeah. Yeah. But we don't share the same work environment either, so Right. that's always Yeah. good. Yeah. Well, you're amazing, and thank you for being here for the first interview. We're going to take a break and more with Kobe, and a surprise a little later. That'll be really fun for all of us to watch. How many times have you watched that? Did you go home and watch a few it? times, Yeah. But I'm such a basketball nerd. Like, I went back and watched it, and I'm, like, picking apart, my footwork was wrong there, or I should have did that. And I said, well, there are no backsies now, so it really Yeah. doesn't matter at this point. No. But I think everybody does that. We all watch ourselves and see things that nobody else sees. Yeah. But that was amazing, and that must be so much fun to do, and then to look back at it. But then no regrets, right? You think this is the right time. Yeah, it feels right to me. Like, I'm very blessed to be able to say that I just don't want to play anymore. It's not like my body forced me out. Right. I don't want to do it anymore. I'm ready to move on. And you'll still play recreationally, right? Yeah, probably. Yeah. You have a court at your house, I assume. I do. So do you just go out and just shoot? Yeah, me and my wife and our kids will go out and shoot. And Is she good? Your wife? Yeah, she can shoot, actually. Really? She can shoot. Our kids can shoot, too, so. Really? Yeah. Would you want your kids to go into
this profession? I mean, if they wanted to. If they wanted to. Do they? Well, the little one's really, really competitive, and she likes playing sports, and so we'll see. Our oldest one, she loves playing volleyball, so we'll see. Hai, congratulations, Anda baru saja selesai menonton video pembelajaran kita hari ini. Dan menurut teman-teman gimana? Apakah Anda paham atau tidak? Dan saya yakin 100% kebanyakan kalian akan paham. Akan tetapi jika Anda tidak memahami video pembelajaran kita hari ini, saya meminta Anda untuk menonton video ini berkali-kali. Saya meminta Anda dengan penuh rendah hati untuk menonton video ini beberapa kali lagi. Dan saya yakin 100% Anda pasti akan kuasai dan memahami video pembelajaran kita hari ini. Dan sesudah itu, jangan lupa untuk praktekkan dalam kehidupan Anda setiap hari. Harus dipraktikkan, kalau tidak useless atau tidak bermanfaat sama sekali. Alright? Dan harus Anda praktekkan. Itulah alasannya Anda harus punya komunitas atau teman sahabat untuk bisa praktekkan apa yang udah Anda pelajari dalam video pembelajaran kita hari ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like videonya, bagikan videonya ke halaman Facebook Anda ataupun ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, bagikan ke story Anda supaya lebih banyak teman-teman Anda bisa belajar dan Anda juga secara tidak langsung pasti bahkan secara langsung akan terbantu untuk cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita dan juga follow halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RPA 100 dan juga jangan lupa untuk like video. And that's it guys.